And today, General Ginkovic and I are here to announce that NATO is launching Eastern Sentry to bolster our posture even further along our eastern flank. This military activity will commence in the coming days and will involve a range of assets from allies including Denmark, France, United Kingdom, Germany and others. In addition to more traditional military capabilities, this effort will also feature elements designed to address the particular challenges associated with the use of drones. Gaza kembali menjadi pusat badai geopolitik ketika kabar mengenai gerakan ofensif gabungan TNI Perdamaian dan militer Rusia membuat jantung blok barat berdetak jauh lebih cepat. Dalam 2 minggu terakhir, laporan intelijen barat mengungkap bahwa kekuatan gabungan TNI Rusia tidak hanya mempertahankan posisi, tetapi juga mulai mengambil alih beberapa sektor kunci di utara Gaza. Manuver yang tak pernah diduga ini membuat Amerika, Israel, dan NATO masuk ke fase kesiagaan tertinggi. Ketegangan meningkat ketika pasukan gabungan TNI Rusia berhasil menembus zona yang selama ini dianggap mustahil direbut karena perlindungan sistem pertahanan udara militer Israel dan operasi drone pasukan Amerika. Serangan presisi yang datang dari koordinasi kedua negara itu membuat posisi pasukan Amerika Israel semakin terdesak. Dalam laporan internal yang bocor ke media internasional, seorang komandan NATO dilaporkan berkata bahwa kombinasi taktik TNI yang agresif dan teknologi Rusia menciptakan pola serangan yang hampir mustahil dibendung hanya dengan kekuatan Amerika Israel. Kekuatan gabungan itu memang dikenal memiliki karakteristik berbeda, namun saling melengkapi. TNI dengan mobilitas darat yang tinggi, disiplin unit kecil, serta kemampuan bertempur jarak dekat. Sedangkan Rusia mengisi celah dengan teknologi rudal, penembak jitu jarak jauh, dan pemboman presisi yang membuat garis pertahanan Amerika Israel runtuh berlapis-lapis. Спасибо. Если кто-то вознамерится вмешаться в происходящие события со стороны, то они должны знать, да, и будут создавать для России неприемлемые для нас угрозы стратегического характера, они должны знать, что наш ответно-встречные удары будут молниеносными, быстрыми. У нас есть для этого все инструменты, такие, которыми не может сейчас похвастаться никто, а мы хвастаться не будем. Tak ingin kehilangan muka dan pengaruh global, NATO pun secara resmi mengirimkan pasukan tambahan untuk mendukung operasi AS dan Israel di Gaza. Mereka mengklaim langkah ini dilakukan demi stabilitas kawasan. Namun para analis internasional menilai bahwa penambahan pasukan justru merupakan bentuk kepanikan NATO yang takut menghadapi kekuatan TNI Rusia secara langsung. Kedatangan pasukan tambahan NATO membuat intensitas pertempuran semakin meningkat. Di beberapa titik, drone-drone NATO terbang rendah untuk memetakan posisi TNI dan Rusia, namun banyak yang jatuh setelah dihantam sistem anti-drone gabungan. Di sisi lain, pasukan TNI dan Rusia tidak mundur sedikit pun. Mereka justru memperkuat posisi dan bergerak semakin agresif. Beberapa unit TNI berhasil menyelinap melalui reruntuhan bangunan, memutus jalur logistik pasukan Amerika Israel yang baru menerima suplai dari NATO. Adapun pasukan Rusia meluncurkan rudal taktis kecil yang menghantam beberapa kendaraan lapis baja yang baru saja tiba di Gaza. Di markas NATO, perdebatan besar terjadi. Sebagian petinggi menyebut pengiriman pasukan tambahan hanya akan memperluas konflik dan membuat NATO terseret perang penuh. Namun kubu lainnya mendesak agar NATO menghentikan TNI dan Rusia sekarang juga sebelum garis pertahanan berubah total. Russia will undoubtedly, in my mind, remain an enduring threat. Even if that resolution comes, the Russian capabilities that are there will reconstitute, and just by their very existence will be something that we'll have to think of from the military perspective and understand how it threatens the alliance and the freedoms that we hold dear. Media internasional menggambarkan suasana rapat NATO sebagai salah satu rapat paling tegang dalam 2 dekade terakhir. Ada suara bantingan meja, ada teriakan, dan ada keheningan panjang ketika laporan lapangan dibacakan. Apalagi dalam 2 hari berikutnya, pasukan TNI Rusia berhasil menghancurkan 2 depot logistik, menembak jatuh 4 drone pengintai NATO,
serta mematahkan konvoi pengiriman suplai peluru kendali yang sedang dikirimkan untuk pasukan Israel. Ketakutan itu semakin nyata ketika beberapa pasukan NATO yang ditugaskan dekat perairan Timur Tengah menerima laporan bahwa pergerakan TNI dan Rusia terlalu cepat, terlalu senyap, dan terlalu terkoordinasi. Dalam kondisi ketakutan dan tekanan internasional, NATO akhirnya mengambil keputusan yang tidak populer, mengirim pasukan tambahan dalam jumlah besar ke Gaza. Langkah secepat ini menunjukkan satu hal. NATO takut menghadapi kemungkinan kekalahan total pasukan Amerika Serikat Israel di Gaza. Sumber internal NATO yang dibocorkan media menyebutkan bahwa para petinggi aliansi itu merasa dipermalukan bila pasukan mereka tertinggal dari kekuatan TNI Rusia yang jauh lebih kecil jumlahnya, namun jauh lebih efektif dalam pertempuran. Kedatangan pasukan NATO justru membuat situasi Gaza semakin panas. Pertempuran yang tadinya hanya melibatkan AS, Israel, TNI, dan Rusia, kini berubah menjadi arena perang multinasional. Pada malam hari, rudal-rudal kecil melesat dari udara, diikuti cahaya merah yang memantul di langit penuh asap. Unit-unit TNI yang terkenal gesit terus menembus wilayah sempit untuk melakukan sabotase. Sementara unit Rusia melindungi mereka dengan tembakan artileri presisi jarak jauh. Setiap kali konvoi pasukan tambahan NATO memasuki Gaza, mereka harus menghadapi jebakan ranjau, serangan drone kamikaze, atau tembakan kilat dari posisi tersembunyi. TNI Rusia membuat pergerakan NATO terasa seperti masuk ke labirin mematikan. Di ruang komando Eropa, para petinggi NATO dibuat pusing. Adu argumen terjadi hampir setiap jam. Kelompok pertama berpendapat bahwa NATO harus menghentikan operasi karena konflik mulai keluar kendali dan dapat menyeret dunia ke perang terbuka. Kelompok kedua bersikeras bahwa NATO harus melawan habis-habisan demi menjaga reputasi mereka sebagai kekuatan terbesar di dunia. Di pihak lain, gabungan TNI dan Rusia tidak menunjukkan sedikit pun tanda takut. Justru moral mereka semakin tinggi. Mereka melihat kedatangan pasukan tambahan NATO sebagai bukti bahwa kekuatan mereka telah mengguncang dunia barat. Kalimat itu dianggap sebagai sinyal bahwa mereka siap berhadapan langsung dengan NATO, sesuatu yang tidak terpikirkan oleh blok barat sebelumnya. Gaza kini berubah menjadi panggung perang global yang tak lagi bisa ditebak. Pasukan TNI Rusia terus menekan. Amerika Serikat dan Israel semakin kesulitan. NATO kini terjun langsung dan menambah kekuatan dalam jumlah besar, tetapi takut menghadapi kekuatan gabungan yang dianggap paling efektif di medan urban. Langit Gaza tetap merah. Asap terus membumbung. Dan dunia menunggu. Apakah konflik ini akan berhenti atau menjadi ledakan besar yang mengguncang seluruh tatanan geopolitik internasional?